Shalom Bapak Ibu Saudaraku terkasih di dalam Tuhan. Pada saat ini kita akan kembali bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dan sebelum itu kita akan berdoa. Mari kita satukan hati, kita mau berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan. Kalau pada kesempatan ini kami boleh mendengarkan firman-Mu Tuhan. Sucikan, kuduskan keberadaan kami agar firman-Mu sungguh menjadi berkat buat setiap kami Tuhan. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Dan kami percaya pengurapan-Mu, kuasa-Mu menyertai hamba-Mu. Kami mau sambut firman Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudaraku terkasih, kesempatan ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dengan satu tema, yaitu melayani sebagai gaya hidup. Kita akan membaca ayat firman Tuhan di dalam Markus 10 ayat 43 sampai 45. Demikian bunyi firman Tuhan. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Bapak Ibu Saudaraku terkasih, bila kita mendengar kata melayani atau pelayanan, mungkin yang muncul di benak kita adalah sosok pendeta, aktivis atau penatua, diaken, tempropetik di gereja yang sibuk melayani berbagai kegiatan gerejawi. Namun bila kita belajar dari Alkitab bahwa melayani yang diinginkan Tuhan Yesus adalah melekat pada sikap gaya hidup, bukan sekedar mengambil bagian dalam tugas pelayanan, tetapi sungguh-sungguh melayani Tuhan. Jadi mari kita akan mendengarkan pembahasan bagaimana kita harus melayani. Ya. Jadi melayani itu adalah sudah menjadi panggilan dan tanggung jawab semua orang yang mengakui sebagai pengikut Kristus. Jadi kalau kita melayani itu merupakan satu panggilan atau tanggung jawab kita sebagai pengikut Kristus. Mengapa kita harus melayani, Bapak Ibu Saudara? Ya, karena Tuhan Yesus sudah lebih dulu melayani kita. Bahkan tadi dikatakan dia datang bukan untuk melayani tetapi dilayani. Bahkan nyawanya pun diberikan untuk kita. Melayani sesama adalah perwujudan kita melakukan pekerjaan baik yang sudah Tuhan persiapkan untuk kita. Ada bacaannya di dalam Efesus 2 ayat 10. Sudah saya tulis di sini, yaitu bunyi firman Tuhannya demikian. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan yang baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya hidup di dalamnya. Bapak, Ibu, Saudaraku terkasih di dalam Tuhan, tidak ada pelayanan tanpa kasih. Jadi, melayani itu juga adalah perwujudan dari kasih kepada Tuhan Yesus. Nah, tidak ada pelayanan tanpa kasih dan tidak mungkin kita mengasihi tanpa melayani. Hukum kasih itu menjadi dasar iman kita untuk mengasihi Tuhan dan sesama. Kita melayani untuk siapa, Bapak Saudara?
yaitu kita melayani tentunya semata-mata untuk Tuhan. Tetapi prakteknya kita bisa lakukan melayani kepada yang kelihatan, yaitu sesama kita. Ya. Dan kita melayani dengan segala kemampuan, talenta, karunia yang Tuhan berikan, sekecil apapun. Mungkin di gereja kita mendapat tugas melayani sebagai usher, menerima tamu, menjabat tangan mereka. Tapi itu pekerjaan yang sungguh mulia, kelihatannya sepele. Tapi berkatnya, upahnya sama Bapak Saudara dengan hamba-hamba Tuhan yang lain yang mungkin harus berdiri di atas mimbar. Ya, sebagai pendoa, sebagai pemimpin beatstone, WL singer, atau pemain musik. Itu adalah bentuk pelayanan kita yang bisa kita lakukan untuk melayani Tuhan dan sesama kita. Ya, di dalam Matius 25 ayat 40, mari kita baca. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Luar biasa Bapak Saudara. Ya, mari kita melakukan pekerjaan lewat sesama kita. Dikatakan untuk orang yang kita anggap remeh, yang kecil mungkin, tetapi itu justru kita melakukannya untuk Tuhan. Ya, mari kita belajar peka dan peduli kepada orang lain untuk melakukan pelayanan kasih. Ya, yaitu misalnya apa Bapak Saudara yang bisa kita lakukan? Melayani sesama kita. Itu mungkin menolong orang yang susah di dalam perekonomian, atau mereka juga membutuhkan bantuan secara moral, membutuhkan nasihat, membutuhkan kekuatan. Kita bisa tolong mereka. Kemudian orang yang mengalami bencana, misalnya bencana banjir, kebakaran, tanah longsor, mereka kehilangan tempat dan harta benda mereka, bahkan pakaian mereka. Mereka membutuhkan alat mandi, makanan, dan sebagainya. Jika kita adalah orang-orang yang diberi kesempatan Tuhan untuk memiliki harta berlimpah, kita bisa salurkan untuk membantu mereka. Sesungguhnya yang diberkati Tuhan dengan materi yang lebih itu, Tuhan punya maksud supaya berbagi kepada mereka yang hidupnya kurang beruntung. Kalau mungkin saudara katakan, aku enggak punya apa-apa, tapi Tuhan masih kasih mulut untuk kita bisa berdoa, membawa beban persoalan mereka, atau bisa menasihati mereka. Ya, kita juga mengingat orang-orang yang hidupnya menderita tanpa memandang suku apa, atau tidak harus agamanya sama, karena mereka sama-sama ciptaan Tuhan. Tetapi lebih utamanya kita mengasihi, memperhatikan dan peduli kepada saudara-saudara kita seiman. Nah Bapak Saudara, jika kita melayani Tuhan dengan setia, itu upahnya apa? Ya, pasti orang bekerja itu akan menerima upahnya. Kita juga sebagai anak Tuhan, melayani Tuhan, walaupun kita nggak boleh punya motivasi untuk memperoleh sesuatu yang duniawi, tetapi pastikan bahwa Tuhan juga tidak mau berhutang kepada kita. Ada berkat yang Tuhan sediakan, yaitu ada sukacita, ada kebahagiaan dan kepuasan batin tersendiri apabila kita bisa menolong, membantu, melayani mereka. Ya, kita diberkati oleh Tuhan secara cukup, bahkan mungkin berlimpah di dalam
hidup kita. Bahkan Tuhan menjawab doa-doa kita. Kita pasti juga dibedakan ketika kita mengasihi Tuhan, melayani Tuhan lewat sesama kita. Tuhan pasti membedakan. Ada berkat khusus yang Tuhan sediakan. Bapak Saudara, di dalam 2 Tawarik 15 ayat 7 dikatakan, tetapi kamu ini kuatkanlah hatimu, jangan lemah semangatmu, karena ada upah bagi usahamu. Usahamu itu bisa dikatakan pelayananmu, ya, pekerjaanmu. Jadi ada upahnya ketika kita melayani Tuhan. Karena itu nasihatnya, kuatkanlah hatimu, jangan lemah, jangan gampang putus asa, jangan gampang menyerah apabila kita menghadapi kesulitan-kesulitan, problem di dalam kita melayani. Ya, dikatakan jangan lemah semangatmu, harus menyala-nyala, Bapak Saudara. Kemudian kita akan mendengar satu kisah, yaitu tentang Zakaria dan Elisabet. Walau mereka itu beriman sungguh-sungguh, melayani Tuhan dengan setia, ya, bertahun-tahun mereka melayani Tuhan, dan mereka juga berdoa, meminta untuk mendapatkan seorang anak. Tetapi Tuhan tidak segera mengabulkan doanya. Bahkan Elisabet ini mandul. Ya. Tapi tak membuat keduanya itu tinggalkan pelayanan. Ya, mereka juga tidak kecewa walaupun Tuhan belum menjawab doanya. Ya, mereka tetap semangat. Jadi Zakaria sama Elisabet ini tetap semangat melayani Tuhan. Dan tepat waktunya Tuhan menjawab doanya. Jadi waktunya Tuhan itu bukan waktu kita. Waktunya Tuhan pasti waktu yang terbaik. Ya, kadang-kali kita maunya nggak sabar, pengen doa kita segera dijawab. Ya, banyak orang yang ketika doanya nggak segera dikabulkan oleh Tuhan, lari tinggalkan Tuhan. Kita bisa mencontoh dari Elisabet dan Zakaria ini. Meskipun dalam waktu yang lama, tetapi karena mereka setia, taat, tekun, maka Tuhan mengabulkan doanya. Bapak Saudara, bagian yang terakhir yaitu melayani adalah sarana kita untuk memuliakan Tuhan. Di dalam Matius 20 ayat 26 sampai 28, di sana dikatakan bahwa tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Bapak Ibu Saudara, tanpa sadar, sering kali kita memiliki motivasi yang salah dalam melayani Tuhan. Ya, seperti mungkin ada kata-kata seperti ini. Wah, kesempatan nih ya, bisa pelayanan sama dia. Yang dimaksud mungkin seseorang yang disukai atau seorang hamba Tuhan yang dianggap hamba Tuhan yang berkelas. Atau juga berkata begini, yes, akhirnya aku bisa menunjukkan skill baruku. Mungkin dalam hal dia ahli memainkan musik dan sebagainya atau suaranya yang bagus. Jadi pelayanan itu bukan untuk memuaskan diri sendiri atau mencari puji-pujian dari manusia.
Tetapi melayani Tuhan itu sebagai wujud atau bukti bahwa kita itu berhutang ya kepada Tuhan karena telah menebus dosa kita. Jadi pelayanan atau melayani itu kita lakukan sebagai bentuk ucapan syukur atau membalas kasih Tuhan. Karena itu jangan cari penghargaan dari manusia. Ya. Kita bisa kecewa kalau kita tidak mendapatkan apa yang kita harapkan. Tapi ingat bahwa kita melayani karena kita mengasihi Tuhan dan ingin membalas kasih-Nya yang sudah kita terima. Ya. Jadi jangan cari ketenaran lewat kita melayani. Kalau mau tenar jadi artis saja. Ya. Sebaliknya Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita dalam melayani itu kita harus mau berkorban. Ya, harus bisa berlaku seperti hamba. Ya. Kita berkorban apa, Bapak Saudara? Mungkin korban waktu, tenaga, uang kita, pikiran kita, perasaan kita. Tuhan mau kita semakin giat, semakin semangat dan setia. Ya. Maka Tuhan juga akan semakin melipat gandakan potensi yang ada dalam diri kita. Talenta kita asah lewat pelayanan, semakin hari akan semakin indah, semakin bagus. Ya, Tuhan akan promosikan ketika kita sungguh-sungguh setia dengan hati taat melayani Tuhan dan dengan semangat. Apa yang dipromosikan? Ya mungkin pelayanan kita semakin naik. Ya, pekerjaan kita. Ya, tadinya kita mungkin nggak bisa apa-apa, doa aja susah, mungkin pujian nggak bisa, tetapi ketika kita tekun, setia, mau belajar, Tuhan angkat, Tuhan tambahkan, ya, keahlian, tambahkan kepandaian dan karunia-karunia. Mari Bapak Saudaraku yang terkasih, kita mau melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, dan melayani Tuhan dengan setia, taat, semangat, dan jadikan pelayanan itu menjadi gaya hidup kita. Kalau itu mendarah daging, maka secara otomatis kita tidak akan diam, tapi kita akan terus mengiring Tuhan, melayani Tuhan, juga lewat sesama kita, memperhatikan orang yang lemah, orang yang kekurangan, orang yang perlu bantuan kita. Amin. Untuk firman Tuhan, kita akan berdoa dan sebelum itu kita akan masuk di dalam perjamuan kudus. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk renungan hari ini. Biarlah kami jadikan pelayanan atau melayani itu menjadi gaya hidup kami, Tuhan. Kami mau belajar setia, taat. Kami mau melayani Engkau karena Engkau lebih dulu melayani kami. Dan kami mau melayani Tuhan sebagai rasa syukur kami untuk membalas kasih-Mu, kebaikan-Mu atas hidup kami yang sudah menebus dosa kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita akan mengambil perjamuan kudus. Kita berdoa untuk roti dan anggur yang melambangkan tubuh dan darah Kristus, biar kita boleh menyatu dengan Tuhan, sehingga kita boleh memiliki karakter Kristus. Kita satukan hati, kita berdoa. Bapa, kami mau mengambil perjamuan ini Tuhan, sucikan dan kuduskan roti anggur yang merupakan tubuh dan darah-Mu. Biarlah kami boleh menikmati, kami boleh menyatu dengan Tuhan, sehingga karakter Kristus ada di dalam kehidupan kami. Kami sambut perjamuan ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saya akan bacakan firman Tuhan. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, jauhilah penyembahan berhala. Aku berbicara kepadamu sebagai orang-orang bijaksana. Pertimbangkanlah sendiri apa yang aku katakan. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin.
Karena roti adalah satu, maka kita sekalipun banyak adalah satu karena kita semua mendapatkan bagian dalam roti yang satu itu. Mari kita angkat roti. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan. Ia lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan. Kami sudah mengambil perjamuan kudus ini Tuhan. Kami bersyukur kami boleh memperingati, mengingat kematian Tuhan yang sudah mati. Darahmu tercurah, tubuhmu tercabik untuk menebus dosa kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita mengangkat tangan untuk menerima berkat dari Tuhan. Kiranya damai sejahtera dari Bapa di surga, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus dengan persekutuan Allah Roh Kudus, kiranya terus menghibur, menguatkan kita, memberkati kita, menyertai kita. Dari saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kali kedua, menjemput kita umat pilihannya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Salam Mazmur ya. Yes, maju terus.